Setiap langkah baru selalu dimulai dari keberanian, meninggalkan yang lama. Tapi, nggak ada yang bilang kalau melangkah ke tempat baru, seringkali juga berarti kehilangan arah sebentar. Langkah baru katanya, tapi nggak ada yang bilang kalau langkah pertama selalu bikin canggung. Ini apartnya harga gede banget ya, udah kayak di film-film. Dia mau orang kaya katanya. Bokapnya katanya kerja di luar negeri. Terlalu bebas ya, gue pengen belajar dengan tenang. Nggak tahu deh, coba ke toko ya. Wih bro, akhirnya nyampe juga. Masuk, masuk, masuk. Anggap aja rumah sendiri. Wih, keren banget nih. Ada dapur juga. Baru kali ini ngeliat kayak ginian. Lu masak juga gak di sini? Enggak lah, gua kan pesen makan. Gampang lah itu, 24 jam kok. Oh, tapi kan masak sendiri lebih hemat. Ya elah, hemat mah bikin stres, Rak. Hidup mah sekali aja nggak sih? Ya udahlah, yang penting kita bisa saling bagi waktu. Nah, di sana ada kafe tuh. Ntar malam lu pada ikut aja daripada kelang lingkungan. Nah, seru tuh. Kayaknya kita bisa kenal banyak orang. Tapi kan besok kita ada orientasi kampus. Harus tidur cepat biar fit. Nggak salah juga sih Raka. Cuma kita butuh ritme dulu nggak sih? Ritme mah bisa nyusul. Yang penting mah adaptasi dulu nggak sih sama vibes kota ini? Kadang, di tempat baru, kita cepat terpesona oleh kebebasan. Padahal, hal yang paling sulit bukan menyesuaikan diri dengan orang lain, tapi menahan diri sendiri. Hari di kota berjalan cepat. Waktu belajar perlahan terganti oleh waktu nongkrong. Sekarang bukan niat yang hilang, tapi fokus yang tergeser. Harga bisa tolong kecilin nggak musiknya? Besok ada presentasi. Bro, chill lah. Cuma sesekali, besok masih bisa belajar lagi. Sekali udah bilang 3 kali minggu ini. Rah, jangan marah dulu. Nanti aku mau belajar kok sama kamu nanti. Nanti terus. Kalian lupa kenapa kita di sini. Kita di sini buat hidup, Rak. Bukan buat jadi robot nilai A. Dia deh. Lu balik lu. Iya, gue habis kerja tadi. Capek banget. Masuk. Kok kalian pada diem-dieman? Itu share gue dia kenceng banget. Gue lagi belajar. Lagian lu sih belajar mulu. Di bawah fan aja kali. Bener sih kata Arga. Capek gak sih belajar mulu? Udah, jangan debat. Mendingan kita cari solusi buat bagi waktu gak sih? Ya gue sih maunya kalau gue lagi belajar jangan dengerin musik kenceng-kenceng. Ya udah, iya deh. Halo anak-anak semuanya. Mohon maaf Bapak telat hari ini. Hari ini kita akan melakukan kuis. Bapak akan berikan kalian kertas dan kalian tinggal siapkan pulpen ya. Loh, kok mendadak Pak? Kita belum ada persiapan nih. Waduh, gue sama Arga belum belajar lagi. Lu udah belum berdua? Kalau gue sih udah. Lagian kalian berdua sih nongkrong. Gue sih setelah pulang kerja udah belajar. Anak-anak, Bapak anggap kalian semua sudah siap. Kerjakan dengan jujur dan sebisanya. Beri. Tuh. Tuh. Oke. Selamat mengerjakan ya. Oke, anak-anak. Waktunya sudah selesai. Silakan kalian istirahat. Habis istirahat, saya akan umumkan bagaimana hasil kuis dari kalian. Silakan nanti dikumpulkan ke saya. Silakan istirahat kalian semua. Oke, mana semua? Sudah ada hasil dari kuis kalian.
Raka, bagus. Pertahankan. Dion, cukup. Tapi harus hati-hati. Oke. Arka dan Nino, bisa jelaskan ke Bapak nggak? Kenapa nilai kalian bisa anjlok? Aduh, maaf Pak, hari ini nggak tahu saya ada kuis, banyak kegiatan juga akhir-akhir ini. Sama Pak, saya juga nggak tahu kalau hari ini ada kuis Pak, makanya saya nggak belajar. Banyak kegiatan kata kalian. Kegiatan atau kebiasaan lama yang bisa diubah? Kan udah diingetin sama Raka, kalian kayaknya harus belajar deh, jangan kebanyakan nongkrong. Gue saranin kalian minta maaf deh sama dosennya. Iya Pak, minta maaf Pak, saya gak akan ulangi lagi deh. Ya Pak, saya juga minta maaf Pak, soalnya saya nggak bisa bagi waktu Pak. Maaf ya Pak. Oke, Bapak harap kalian sudah dewasa dan sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Saya harap kalian tidak mengulanginya lagi, karena ini juga berdampak untuk masa depan kalian. Oke, Bapak pamit dulu. Sekian kelas hari ini, terima kasih. Kadang kita baru sadar salah arah saat sudah terlalu jauh melangkah. BTW Dion kemana ya? Nggak tahu, lembur kali. Tuh Dion, Apain di sini? Lagi gerimis? iya nih, gue lagi pengen bahas sesuatu. Emang mau bahas apaan, Rak? Gue mau kita berubah, kita nggak bisa kayak gini terus. Gue juga kalau pulang dari kerja ke apart, kayak suasana tuh langsung gak enak gitu. Kayaknya kita harus bisa atur waktu deh. Kalau lu gimana gak? Lu mau benerin semua bareng-bareng gak? Gue cuma takut kalau kita berubah, nanti hidup jadi gak asik, ngebosonin. Hidup tuh nggak harus selalu seru terus. Kadang juga tenang itu bentuk bahagia. Titik balik itu nggak selalu besar. Kadang cuma dimulai dari satu kalimat, satu malam, atau satu keputusan. Sorry telat. Tadi anak-anak ngajak nongkrong di rooftop. Lu nggak kelas tadi? Pun deh gue. Dia lagi nongkrong, kelas udah tinggalin. Hidup gua pilihan gua. Kalau pilihan lu bikin lu jatuh, siapa yang mau nolong? Tah, gue gak minta ditolong, Rak. Tapi lu tetap bareng kita gak? Berarti lu masih peduli kan sama kita? Gua gak peduli kalau orang yang nyuruh gua berubah. Kadang lu berubah bukan buat orang lain, gak, tapi buat diri lu sendiri. Udah lah, Rak, gua lebih enjoy begini, lebih tenang hidup gua. Kadang kita pikir lingkungan baru akan merubah kita, tapi kalau kita menolak berubah, bahkan tempat baru pun nggak akan berarti. Gua gak nyangka kita bisa di titik ini. Gua juga, Rak, ternyata hidup tenang gak seburuk itu. Gue setuju lagi, tenang tapi tetap produktif. Dan yang paling penting, kita nggak sendirian. Kita udah lewati masa adaptasi, sekarang saatnya kita langkah bareng. Langkah baru, tapi kali ini bukan buat ninggalin siapa-siapa. Sore itu, di antara suara kendaraan dan aroma kopi saset, mereka harus sadar, lingkungan baru bukan tempat yang menelan, tapi tempat yang menyembuhkan.